Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, nama Maria Eleonora Ratu Palma dengan NIM 1803030027. Saya kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat video. Dan ini merupakan tugas mingguan ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Video ini saya buat berdasarkan buku yang saya review, yaitu tentang penciptaan kekayaan dan kemiskinan. Penciptaan kekayaan dan kemiskinan adalah suatu atau studi tentang sarana dan cara yang diciptakan, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini menempatkan penekanan khusus pada peran yang dimainkan oleh kebijakan ekonomi dalam membentuk stratifikasi masyarakat, yaitu masyarakat modern, melalui program khusus yang menangani masalah penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Dalam buku ini sangat prihatin sekali dalam efek sosial dan krisis yang sedang berlangsung, khususnya di bidang keuangan, pembangunan, dan juga lingkungan. Dengan berfokus pada lembaga politik, hukum, dan keuangan yang mengatur masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, buku ini memberikan suatu analisis kekayaan dan kemiskinan dari perspektif sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dari model neoliberal yang telah menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, hal ini membuat masyarakat lebih terpolarisasi. Proses penciptaan kekayaan dan kemiskinan ini seringkali luput dari perhatian banyak orang. Hal ini disebabkan karena dari cara kerjanya, di mana cara kerjanya ini cukup halus dan tidak jelas. Karena itu mekaniknya terjalin dengan rumit ke dalam institusi yang mengatur kehidupan kita sehari-hari dan membawa kita untuk menerima hasilnya sebagai takdir, walaupun itu sungguh malang sekali untuk kehidupan kita. Tetapi ketika hal ini dikontradiksikan antara kekayaan dan kemiskinan, di mana memaksa kelas-kelas sosial menjadi konfrontasi, di mana prosesnya terungkap bahwa ia berada dalam kekuatan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial tertentu, di mana di situ mengatakan bahwa institusi yang dibangun merupakan berasal dari kewajiban membayar pajak dan kontrak kehormatan melalui sistem pendidikan dengan persyaratan penghormatan yang mutlak terhadap hak milik, cukup legitimasi yang menghasilkan dan membuat kewajiban tidak hanya secara moral tetapi juga bisa mengikat secara hukum. Setiap kali suatu masyarakat merancang suatu sistem untuk memastikan suatu bentuk keteraturan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, selalu bergantung pada kekuatan lembaga-lembaga untuk menegakkan
kerja sehari-hari dari semua proses tersebut. Pengakuan ini memaksa kita untuk mempelajari secara dekat berkaitan dengan sumber-sumber kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan. Beberapa ulama terkemuka dalam penelitian ini atau dalam buku ini adalah ketidaksetaraan dan kemiskinan telah sampai pada kesimpulan bahwa elit yang mengakar bahwa hari ini mendikte kebijakan penghematannya pada sisa populasi yang diuntungkan dari dukungan kuat dari oligarki yang menggunakan kekayaannya untuk menguasai proses politik, dan oleh karena itu pembuatan kebijakan ekonominya sangat miris. Stratifikasi sosial yaitu pembagian masyarakat menjadi miskin dan kaya meskipun tidak khas kapitalisme. Baru-baru ini menjadi terpolarisasi dan oligarki telah berhasil mengubah pemerintah menjadi negara predator. Dan kebijakan ekonomi menjadi instrumen dalam hal ini adalah terjadinya perang kelas dalam sebuah organisasi, dan ini untuk kepentingan ekonomi, kerjasama dan pembangunan, pelaksanaan kebijakan, dan hal ini berlangsung pada tahun 1980-an sehingga terjadilah pengangguran jangka panjang dan paruh waktu mengerjakan fakta-fakta bergaya baru yang mengakibatkan jatuhnya bagian tenaga kerja di pendapatan nasional di sebagian besar negara. Salah satu penjelasan paling populer tentang keberadaan kemiskinan adalah gagasan tentang kelangkaan. Artinya, tidak cukup untuk berkeliling. Jadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sedang berbicara tentang makanan atau uang? Kelangkaan uang ternyata merupakan argumen yang menyeluruh yang digunakan untuk membenarkan semua penyakit yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah penyakit sosial. Ini membenarkan kelaparan dan kekurangan gizi, rumah, buta huruf, kurangnya perawatan kesehatan, dan semua manifestasi kemiskinan lainnya. Buku ini mengambil pandangan bahwa kemiskinan tidak bisa dihindari. Ini bukan takdir dan tidak seharusnya menjadi nasib untuk orang-orang yang lemah dan tidak juga berdaya dalam masyarakat modern. Kemiskinan adalah buatan manusia dan karena itu juga dapat dihilangkan dengan ekonomi cerdas, kebijakan sosial seperti yang dikatakan oleh Stiglitz pada tahun 2015 halaman 6, di mana tentang ketimpangan itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat dengan aturan untuk menyusun ekonomi kita. Meskipun perang melawan kemiskinan di negara-negara tersebut seperti negara berkembang telah menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terjadi pada tahun 1970-an, dan moto Dunia Bank adalah dunia yang bebas dari kemiskinan selama ini menunjukkan bahwa kebijakan mereka telah gagal total. Memang kemiskinan selama ini menunjukkan bahwa kebijakan mereka telah gagal total, seperti laporan dari Bank Dunia pada tahun 2016 di mana menginformasikan kepada kita bahwa kemiskinan di Afrika telah meningkat 100 juta orang sejak tahun 1990 dan menyalahkan pertumbuhan populasi. Banyak sarjana mempertanyakan keseriusan tujuan tersebut untuk memerangi kemiskinan dan menunjukkan permusuhan dalam politik dan intelektual yang dominan terhadap wacana strategi menyeluruh yang berupaya mengentaskan kemiskinan. Keberadaan kekayaan dan kemiskinan seringkali secara harafiah
berdampingan, dan mungkin merupakan kontradiksi paling mendasar dan bertahan lama dalam sejarah manusia. Kepemilikan sumber daya yang vital dan produktif inilah yang membedakan si kaya dan si miskin. Di zaman masyarakat kuno, ketika kebutuhan manusia adalah dasar dan kekayaan berarti mendapatkan barang dari alam untuk memenuhi kebutuhan alami. Peningkatan kekayaan diterjemahkan secara sederhana menjadi peningkatan konsumsi dan peningkatan kesejahteraan. Kekayaan kemudian berarti semua hal-hal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan. Kepemilikan hal-hal ini menjadi suatu keharusan. Dalam masyarakat modern, keinginan untuk mengumpulkan kekayaan tidak lagi harus didikti atau dibenarkan oleh kebutuhan seperti itu. Perkembangan terakhir dalam antropologi, etnografi, sejarah ekonomi, dan berbagai bidang ilmu lain memberikan kesaksian tentang kompleksitas dan keragaman cara di mana manusia secara historis mengatur hubungan mereka untuk membentuk masyarakat dalam membangun institusi. Namun, jika kita fokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan ekonomi masyarakat tersebut, menjadi relatif mudah untuk diidentifikasi. Setidaknya, elemen penting yang dimainkan peran penting dalam evaluasi semacam itu, di mana dalam studi tentang kemunculan dan evolusi dua lembaga utama, yaitu negara dan pasar, mewakili pusat kekuasaan masyarakat modern. Baik negara maupun pasar mengarahkan kekuatan yang begitu besar, dan ini bisa mempengaruhi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan membuat mereka sehat atau sakit, berpendidikan atau bodoh, kaya atau miskin. Belum lagi dampaknya terhadap ciri-ciri karakter penting seperti kebaikan atau antisipasi, altruisme atau keegoisan, dan seterusnya. Memang benar bahwa secara a priori negara dan pasar tampak sebagai sesuatu yang mistis, suprastruktur yang berada di atas semua orang dan lepas dari kendali atau manipulasi dari siapapun. Tapi ini tidak begitu seperti yang kita lihat di bawah, di mana negara dan pasar adalah lembaga yang diciptakan oleh manusia, dan karena itu mereka tidak lebih dari instrumen yang dapat dan secara rutin digunakan oleh penciptanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pendapatan pekerjaan merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk di negara, tetapi sementara undang-undang hak milik menjamin ikatan antara pemilik dan properti atau perlindungan kepemilikan dan aliran pendapatan yang diperoleh darinya, dan ini tidak ada jaminan untuk hak atas pekerjaan. Di sebagian besar negara berkembang tidak ada jaminan sosial atau pengangguran program pemanfaatan. Penghematan adalah kebijakan resmi negara yang secara terbuka berusaha untuk menjaga pengeluaran pemerintah tetap rendah, bahkan jika itu berarti membongkar jaring pengaman jika program itu memang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi perhatian utama bagi para ilmuwan, pembuatan kebijakan, dan warga biasa. Sebagian besar pencinta lingkungan rela meninggalkan pertumbuhan ekonomi dan mengejar pembangunan berkelanjutan. Strategi ini sangat konsisten dengan tujuan transisi yang lebih panjang dari ekonomi yang didasarkan pada bahan bakar fosil menuju ekonomi hijau. Namun, kritik terhadap rezim akumulasi kapitalis berpendapat bahwa mengubah sebuah energi tidak akan menghasilkan apa-apa untuk memecahkan masalah yang merusak dari distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata. Dan oleh karena itu,
menganjurkan penciptaan sistem alternatif berdasarkan sosial dan keadilan ekonomi yang dapat tumbuh subur dalam hubungan yang harmonis dengan alam. Alasan dibalik proposal ini didasarkan pada gagasan bahwa esensi manusia, keberadaan hanyalah tentang realisasi kehidupan yang memuaskan dan memberi sukacita serta kebahagiaan bagi individu yang secara naluriah mendambakan rasa memiliki yang kuat kepada masyarakat dan alamnya. Ideologi konservatif mencoba untuk memahami kepada masyarakat atau menambang kepercayaan pada apapun selain kapitalisme sebagai cara pengorganisasian ekonomi dan masyarakat, tetapi juga dunia yang berbeda dan lebih baik tentu mungkin bisa menuju ekonomi hijau, dan ini merupakan sebuah kesempatan untuk bekerja untuk perubahan itu dan bisa mewujudkannya. Baik, sekian dulu penjelasan materi dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.